Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring SMK PGRI 1 Gresik untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kalian memulai pembelajaran, jangan lupa untuk kalian awali dengan membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran dengan metode daring atau pembelajaran jarak jauh ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas bab 1, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nantinya di sini kita akan belajar bagaimana negara Republik Indonesia dengan ideologi atau dasar negara Pancasila menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini terdapat sebuah bagan yang akan menunjukkan bahwa sebuah negara memiliki tujuan negara. Dan tujuan negara itu pasti untuk membawa kepentingan rakyat atau kebaikan rakyat. Supaya tujuan negara ini bisa terwujud, maka salah satu modal utama negara adalah harus memiliki kekuasaan dan mengelola kekuasaan itu dengan baik. Jadi kekuasaan ini menjadi modal utama. Coba kita ingat-ingat, apa sih yang menjadi tujuan dari negara Republik Indonesia? Tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya di alinea keempat. Yang pertama, tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, supaya tujuan dari negara Republik Indonesia itu yang sudah saya sebutkan tersebut bisa terwujud, maka negara harus punya kekuasaan. Tujuannya supaya bisa mengatur rakyatnya. Slide berikutnya, perbedaan sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan. Sebelum ini tadi kita membahas sedikit tentang kekuasaan, tapi kita belum tahu apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Jadi kekuasaan adalah power atau kekuatan. Maksudnya, kekuasaan adalah kekuatan untuk mempengaruhi orang lain supaya orang tersebut dapat bertindak sesuai dengan apa yang kita perintahkan atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, kekuasaan ini tidak hanya merujuk pada satu individu, tapi juga bisa merujuk pada satu lembaga atau instansi. Nah, kekuasaan itu sendiri dibagi menjadi dua model. Ada yang kekuasaannya itu dipisah, namanya sistem pemisahan. Ada yang kekuasaannya dibagi, namanya sistem pembagian. Coba kita lihat dan akan kita tentukan bersama-sama mana yang lebih baik antara sistem pemisahan dan sistem pembagian. Sehingga nantinya kita akan tahu kira-kira negara Republik Indonesia memakai yang mana, apakah pemisahan kekuasaan ataukah pembagian kekuasaan. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh, misalkan kekuasaan itu dibagi menjadi 3, 1, 2, 3. Ini adalah model pemisahan. Kalian cermati. Kemudian akan saya alihkan ke model pembagian kekuasaan. Nah, ini yang model pembagian kekuasaan. Kekuasaannya sama, ada 3. 1, 2, 3. Ini yang namanya pembagian kekuasaan. Kalian cermati. Lalu akan saya kembalikan ke model pemisahan sehingga kalian bisa membedakan kira-kira perbedaannya di mana. Ini yang pembagian, ini yang pemisahan. Sama-sama kekuasaannya ada 3.
Yang pemisahan modelnya seperti ini, yang pembagian modelnya seperti ini. Nah, apa sih perbedaannya? Oke, kita mulai dari yang pemisahan. Perbedaannya adalah jika menggunakan sistem pemisahan kekuasaan, maka kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lain tidak saling berhubungan, tidak saling kerjasama, karena mereka berdiri sendiri-sendiri. Jadi mereka berdiri sendiri-sendiri sehingga mereka tidak saling berhubungan, tidak saling keterkaitan satu dengan yang lain. Sedangkan kalau pembagian kekuasaan, mereka adalah satu kesatuan, mereka akan saling kerjasama, mereka akan saling berhubungan, mereka akan saling mengawasi satu sama lain. Maka kelebihannya adalah jika mereka sudah saling kerjasama, saling mengawasi satu sama lain, maka akan terjadi yang namanya kedudukan yang sejajar atau seimbang, karena mereka akan saling mengawasi satu sama lain. Sedangkan kalau pemisahan kekuasaan, maka di sini karena mereka berdiri sendiri-sendiri, tidak saling kerjasama, tidak saling berhubungan, tidak saling mengawasi satu sama lain, maka ada kecenderungan ketidaksetaraan antar kekuasaan. Ada yang mungkin kekuasaannya lebih tinggi, ada yang di bawahnya, atau bahkan salah satu kekuasaan ini lebih rendah. Nah, ini adalah kelemahan dari sistem pemisahan kekuasaan. Berarti mana yang lebih baik? Pastinya lebih baik adalah menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Karena sistem ini menggunakan prinsip check and balance. Artinya apa? Check berarti saling mengawasi. Ketika mereka saling mengawasi, maka balance artinya apa? Seimbang. Kedudukan antara kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lain sama. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih menguasai. Sampai sini semoga paham. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, sudahkah kalian memahami perbedaannya? Lantas bagaimana dengan negara Indonesia? Jadi kalau tadi kita simpulkan bersama, pastinya yang lebih baik adalah sistem pembagian kekuasaan daripada sistem pemisahan kekuasaan. Indonesia pakai yang mana? Ternyata Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Nah, apa buktinya? Nah, nanti akan kita lanjutkan ke dalam forum diskusi Google Classroom. Nanti silakan, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan? Alasannya apa? Nanti harus kalian diskusikan di dalam dialog interaktif di dalam Google Classroom. Lanjut. Nah, karena tadi kita membahas kekuasaan, kemudian kita simpulkan yang lebih baik adalah sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan. Maka sekarang kita belajar tentang sistem pembagian kekuasaan berdasarkan tokoh filsuf negara. Yang pertama ada John Locke. Yang pertama ada John Locke. Yang kedua ada Montesquieu. Kita lanjutkan. Yang pertama, John Locke, seorang filsuf dari Inggris, membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga federatif. Apa tugas dari masing-masing kekuasaan ini? Untuk kekuasaan legislatif, tugasnya yaitu untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sedangkan eksekutif tugasnya yaitu untuk melaksanakan undang-undang. Dan juga plus termasuk untuk memegang kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Jadi eksekutif versi John Locke ini tugasnya ada 2. Dia yang melaksanakan undang-undang, dia sendiri yang akan mengadili jika terdapat seorang warga negaranya yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu sendiri. Sedangkan kekuasaan federatif
tugasnya yaitu untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ini adalah versi John Locke. Jadi legislatif ada 1 tugas, eksekutif ada 2 tugas, federatif ada 3 tugas. Lanjut. Selanjutnya ada Montesquieu, seorang filsafat politik dari negara Prancis. Tapi sebelum itu, saya kembalikan ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa meskipun John Locke dan Montesquieu ini berasal dari negara yang berbeda, John Locke dari Inggris, Montesquieu dari Prancis, tapi mereka punya satu hubungan yang sangat dekat sekali. Hubungannya ternyata adalah bahwa John Locke ini adalah seorang guru. John Locke punya murid bernama Montesquieu. Nah, jadi hubungan mereka adalah sebagai atau antara guru dengan murid. Tapi nanti kita akan coba bandingkan kira-kira konsep pembagian kekuasaan milik siapa yang lebih baik. Kita kembali ke slide Montesquieu. Nah, Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sama dengan John Locke membagi kekuasaan menjadi 3, tetapi ada perbedaan di sini. Versi Montesquieu yang pertama adalah legislatif, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga adalah yudikatif. Perbedaannya ada pada kekuasaan yang ketiga. Kalau di versinya John Locke dinamakan federatif, tapi kalau di versinya Montesquieu dinamakan yudikatif. Sekarang kita bahas tugas dari masing-masing kekuasaan. Yang pertama legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Oke. Eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang atau mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, kira-kira perbedaannya apa dengan konsep milik John Locke? Kalau ini kita konversikan ke dalam satuan, maka tugas dari masing-masing kekuasaan, yang legislatif ada 1, eksekutif ada 1, yudikatif juga ada 1. Nah, kita kembali ke John Locke supaya tahu perbedaannya. John Locke legislatifnya adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Apakah sama dengan Montesquieu? Kita coba lihat, ternyata sama ya. Kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kembali ke John Locke, yang kedua adalah eksekutif. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini berarti ada 2. Sedangkan di Montesquieu tadi hanya ada 1 ya, yaitu untuk melaksanakan undang-undang saja. Yang ketiga, John Locke. Wah, ini jelas sangat jauh berbeda. Kalau di John Locke, federatif namanya, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan Montesquieu namanya yudikatif, kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan perbedaannya apa. Silakan kalian simpulkan apa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing model sistem pembagian kekuasaan antara John Locke, sang guru, dengan Montesquieu, si murid. Berikan jawaban kalian pada diskusi interaktif dalam aplikasi Google Classroom. Jadi, tadi saya sudah menjelaskan perbedaan dari masing-masing model kekuasaan, tetapi di sini saya ingin kalian untuk bisa menganalisa kira-kira kelemahan dan kelebihan dari masing-masing kekuasaan ini, dari masing-masing pembagian kekuasaan versi John Locke dengan versi Montesquieu ini apa. Jadi kalian harus bisa menyimpulkan mana yang lebih baik, kemudian
apa alasan kalian, dan harus kalian jawab di dalam diskusi interaktif dalam aplikasi Google Classroom. Itu saja untuk pertemuan yang pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan ke dalam diskusi interaktif pada aplikasi Google Classroom. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang masih belum kalian pahami dari penjelasan saya, silahkan kalian tanyakan di dalam aplikasi Google Classroom, dalam forum diskusinya. Mungkin itu saja saya akhiri. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.